Hai penonton DRC, ini adalah Mazda 2. Ini Mazda 2 yang ketambahan bonus buntut di belakang situ, yaitu Mazda 2 sedan. Sebenarnya sedan sama hatchback dari mukanya kayak gini nih, nggak ada bedanya kalau dari muka. Tadi kan bedanya tuh dari buntut. Untuk lampu sendiri dia udah LED proyektor ya di situ, sama di sekeliling lampunya itu ada ringnya juga LED dengan lampu stand di sampingnya. Baula masih. Ini tentu yang pakai yang facelift ya mukanya. Jadi seperti ini tuh bentukan grill chrome di sisi bawahnya itu lebih besar sama yang pre-facelift, dengan grill aslinya yang warnanya tuh hitam glossy, nonjol-nonjol. Di bawah situ juga ini cuma ada wrist chrome doang. Untuk mesinnya dia sama aja. Dia pakai mesin 1500 cc Skyactiv G, punya tenaga 111 horsepower dan torsinya ada di angka 143 Nm ya, segitu. Skyactiv, dan itu akinya. Ini bukan barang dagangan ya, jadi gak usah nanya-nanya harga dulu ya. Ini sebenarnya bukan barang dagangan. Ini velg kayak gini, pakainya gunmetal, ban Dunlop di sini. Enasafe, profil bannya 185/60 R16. Ya, 16 inci di sini. Spionnya tuh yang tangkainya di pintu, lalu ini door handle-nya. Modelnya tuh tarik dengan akses smart key. Ini layout dari si door trimnya. Lalu ini layout dari si dashboardnya. Untuk di door trim sendiri dia seperti ini. Bahannya ini hard plastik, ini fabric ya, suede gitu. Door handle-nya nih silver. Ini juga suede-nya ada jahitan-jahitan berwarna biru gini ya. Ini power window auto. Ini ada window lock, power door lock sama electric mirror. Kalau yang di sini kulit ya. Ada door pocket, cup holder sama speaker. Pengaturan joknya di situ dia udah punya height adjuster. Ini transmisi matic ya, pedalnya pun model organ yang nempel di lantai. Itu dia pakai lagi ya. Punya kap mesin buat bukanya sama tangki. Nah, itu juga ada buat buka bagasi. Ini punya stability control sama ini ada idling start stop ya. Kisi AC-nya tuh bentuknya bulat kayak turbin. Kodo desain Mazda. Kuncinya tuh kayak begini. Bisa buat buka bagasi, tapi buka bagasi itu yang rilis pengait dari bagasi doang, bukan power back door ya berarti. Oke. Engine start stop tombolnya di sini sambil injak pedal rem. Warnanya itu hijau. Begitu nyala HUD-nya tuh langsung nongol ya, kayak lampu pop up gitu. Nah, seperti ini speedometernya. Warnanya tuh putih, Optitron. Dengan posisi persneling, odometer, sama ada average sama sisa bensin dan offset temperatur. Tampilan kecepatan ada di sini angka digital ya. Ya. Dan di setir tuh seperti ini, modelnya tuh 3 palang dengan audio steering switch di sini dan ada untuk cari-cari info. Dan ini ada juga cruise controlnya. Ini ada pedal shift buat menaikkan, kalau yang sebelah sini buat menurunkan. Wiper udah auto loh, ini hebatnya, sama ada intermittent sama interval waktu. Lalu itu ini saklar lampu ya. Lampunya pun juga sudah auto nih di sini. Dan ini juga sekaligus buat si lampu sennya. Dan untuk info MID itu bisa dari sini ada range, average, current, gitu ya. Pencetnya tuh tombol yang ini nih. Lalu airbag tentu udah punya ya tuh di setir. Setirnya juga dilapis kulit warnanya black. Pengaturan setirnya dia tilt, teleskopik lengkap. Tampilan si HUD itu seperti ini ya. Tuh, kelihatan gak sih angkanya tuh yang warna 0 itu? Itu tampilan dari si HUD-nya. Yang nampilin kecepatan.
Ini kisi AC bentuk bulat tadi, tombol hazard, dan ini kisi AC juga ada yang kotak di sebelahnya situ. Ini buat si pengaturannya itu head unit, bisa kontrol dari tengah. Ntar gue tunjukin. Ini setting-setting ya. Display bisa kelihatan di situ. Safety, sound, lalu juga ada pengaturan jam. Ini ada vehicle setting, device sudah bisa Bluetooth, Apple CarPlay dan Android Auto. Lalu juga ada pengaturan sistem, bahasa bisa diatur ya. Indonesia ada tuh di situ, cuma ya udah kita nggak usah bawa mobil orang juga kan ini. Nah ini itu ya tampilan dari settingnya ya. Ada navigasi di sini, kompas kelihatan, lalu ada komunikasi, entertainment dan aplikasi. Tadi tuh ya bisa Apple CarPlay macam ya. Lalu ini untuk entertainment kita bisa lihat di sini. Untuk pengaturan volume juga bisa dari tengah. Ini juga bisa touchscreen ya. Demi apapun aku kaget tadi tuh. Ya. Ini bahannya juga kulit ya. Kulit warnanya sedikit kebiru-biruan. Lalu ini juga ada si speed fan AC, arah semburan front rear defogger, sama ini ada pengaturan suhu. Di bawahnya ini juga ada power outlet dan ada input USB. Kalau yang di balik ini tuh dia ini buat SD card kalau nggak salah ya. Nah ini juga ada wireless charging. Keren kan? Ini kuncinya tadi nih. Transmisinya seperti ini, dia matic ya, punya mode Tiptronic juga. Dan untuk unit yang saya review ini dia sudah memiliki kamera mundur. Di sini tuh juga ada buat pengaturan drive mode. Tinggal geser-geser aja nih antara sport sama biasa. Kalau misalnya mode sport langsung nongol indikatornya di speedometer. Kalau matiin, mati indikatornya. Nah tadi nih ya pengaturan si head unitnya itu bisa dari kontrol di tengah sini tuh. Ini tadi buat volumenya, ini favorit, ini back, navigasi, multimedia, sama tombol home gitu. Nah untuk si di sini cup holder 2, lalu ini juga ada tempat penyimpanan. Ini jok, dia ini gabungan ya antara suede yang warnanya itu black dengan kulit yang warnanya abu-abu kebiru-biruan. Lalu itu juga ada si seat beltnya itu bisa naik turun dengan SRS airbag di pilar B, hand grip di sini. Ini sun visornya punya kaca ya, tapi belum ada lampunya doang. Ini lampu baca, sama ini spion tengah dari night view. Ini sun visornya juga punya kaca. Ini airbag buat di sisi depan ya, sama itu kisi AC yang bentuknya itu bulat. Di bawahnya juga ada laci lagi, soft opening. Oke. Ya HP gua panas nih, sering banget. Sekarang kita turun. Tadi ya karena sedan dia bentuknya itu beda di pilar. Di door trim belakang ya dia cuma ada ini bahan suede, sama itu dia udah hard plastik yang sebelah sini. Buat di belakang seukuran sedan ini sebesar Mazda 2 ini tuh ya masih belum mentok lah, dengkul gua aman meskipun emang nggak yang jauh banget jaraknya. Ini layout dari si dashboardnya. Di atas sini juga masih punya lampu ya nih.
lampu, hand grip di situ, punya hook juga di hand gripnya, dan seatbelt tetap dapat dan punya headrest 3 nih. Adjustable semua, tapi emang belum ada armrestnya. Jok mobil ini tuh empuk banget loh ini. Ini juga sama ya, gabungan antara suede sama kulit. Suede warna hitam, kulit berwarna biru. Itu juga ada kantong kursi. Kantong kursi itu cuma di satu sisi aja. Mobilnya juga ini masih penggerak depan. Kalau untuk rem belakangnya dia sudah menggunakan rem cakram. Lalu ini desain dari belakangnya. Ini untuk di sini ada emblemnya Sky Active G. Stop lamp tuh yang di sisi dalam itu masih ada bohlamnya, tapi yang atasnya itu dia LED bar. Tuh ya juga emblemnya Mazda 2. Ada sensor parkirnya 4 titik. Dia juga ada ductile ya di situ. Untuk bagasi tadi belum kebuka lagi. Tombol elektris ada sebenarnya. Kita coba buka dari sini aja nih. Nah, bagasi seperti ini. Ada subwoofer juga ya di situ. Dan di balik bagasi itu dia masih punya ban serep. Dan kursi ngelipatnya itu dari bagasi ya. Ini tuh tarik. Ini juga sama. Buat kalau udah dirilis tinggal direbahkan saja. Sebelah sini juga. Nah, ini juga pelipatannya bisa jadi rata lantai. Baiklah. Udah dulu untuk review Mazda 2 sedan berwarna putih ini. Udah ya. Nah, mobil ini kalau misalnya ini kunci kita bawa, terus kita ntar jauhin sendiri mobilnya, ntar bakal langsung ada bunyi nik terus ngunci mobilnya. Nah, seperti itu.